Halo semuanya, perkenalkan saya Charles Sylvester dengan NIM B1A1231102. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang proteksionisme, sebuah kebijakan penting dalam dunia perdagangan internasional. Proteksionisme merupakan topik yang sangat relevan untuk dipahami karena dapat berdampak besar pada ekonomi sebuah negara, pelaku usaha, dan juga konsumen. Pengertian dari proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negerinya dari persaingan barang dan jasa asing. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan industri lokal, menjaga lapangan kerja, serta mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Proteksionisme biasanya dilakukan dengan membatasi impor melalui tarif atau biaya masuk, kuota impor, subsidi untuk produk lokal, serta peraturan dan standar teknis yang ketat terhadap barang impor. Tujuan proteksionisme. Tujuan yang pertama yaitu melindungi industri baru. Negara berkembang atau negara yang sedang membangun sektor industrinya seringkali menghadapi tantangan besar dari produk impor yang lebih murah dan berkualitas. Industri lokal yang masih muda belum memiliki kapasitas, teknologi, atau skala produksi yang cukup untuk bersaing. Proteksionisme bertujuan memberi waktu bagi industri ini untuk tumbuh dan menjadi kompetitif serta secara global dengan membatasi impor dan memberikan perlindungan pasar domestik. Tujuan yang kedua yaitu menjaga lapangan kerja. Ketika barang impor membanjiri pasar dan mengambil alih pasar domestik, banyak industri lokal yang gulung tikar karena kalah saing yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Dengan kebijakan proteksionisme, pemerintah bisa menjaga agar permintaan terhadap produk dalam negeri tetap tinggi sehingga perusahaan lokal tetap beroperasi dan tenaga kerja tetap terserap. Tujuan yang ketiga, melindungi keamanan nasional. Proteksionisme juga digunakan untuk menjaga sektor-sektor strategis yang penting bagi pertahanan dan keamanan negara seperti industri militer, energi, atau pertanian. Ketergantungan terhadap negara asing untuk kebutuhan vital bisa berisiko jika terjadi konflik atau ketegangan politik. Oleh karena itu, negara cenderung membatasi impor dalam sektor-sektor ini. Lalu tujuan yang keempat, mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Terlalu bergantung pada barang impor membuat negara rentan terhadap gejolak harga internasional, krisis pasokan, dan tekanan politik dari negara pemasok. Dengan menerapkan proteksionisme, negara berupaya membangun kemampuan produksi sendiri untuk memastikan ketersediaan barang penting dan menciptakan kemandirian ekonomi. Lalu yang tujuan kelima, mengatasi ketidakseimbangan neraca perdagangan. Ketika nilai impor jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor, negara mengalami defisit neraca perdagangan. Hal ini bisa memengaruhi nilai tukar, cadangan devisa, dan stabilitas ekonomi. Proteksionisme digunakan untuk membatasi impor dan mendorong konsumsi produk lokal sehingga neraca perdagangan menjadi lebih seimbang. Lalu, alat-alat proteksionisme. Yang pertama ada tarif atau bea masuk. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang impor. Tujuannya adalah membuat harga barang impor lebih mahal sehingga konsumen cenderung memilih barang lokal yang lebih murah. Tarif juga meningkatkan pendapatan negara. Misalnya, jika produk tekstil dari luar negeri dikenai tarif 30%, harganya menjadi lebih mahal dibandingkan produk lokal. Lalu yang kedua, kuota impor. Kuota membatasi jumlah maksimum barang tertentu yang boleh diimpor. Contohnya, pemerintah hanya mengizinkan 100.000 ton beras impor per tahun. Hal ini melindungi produsen lokal agar tidak kehilangan pasar. Kuota biasanya lebih ketat dari tarif karena secara langsung membatasi volume barang asing. Lalu yang ketiga ada subsidi. Pemerintah memberi bantuan keuangan kepada produsen lokal, baik berupa dana tunai, keringanan pajak, atau harga bahan baku murah. Ini memungkinkan mereka menjual produknya dengan harga bersaing. Contohnya, petani lokal diberi subsidi pupuk agar bisa bersaing dengan hasil pertanian impor. Lalu yang keempat, hambatan non-tarif. Ini meliputi peraturan, standar teknis, prosedur karantina, sertifikasi keamanan, atau syarat label yang rumit.
Meski tidak secara langsung memungut pajak, aturan ini menyulitkan produk asing masuk ke pasar domestik. Misalnya, produk makanan harus memenuhi standar kebersihan atau pelabelan bahasa lokal yang ketat. Yang kelima, manipulasi nilai tukar. Beberapa negara secara sengaja menurunkan nilai mata uangnya atau devaluasi agar produk ekspor mereka lebih murah dan lebih kompetitif di pasar luar negeri, serta impor menjadi lebih mahal. Ini mendorong penggunaan produk dalam negeri. Meski tidak selalu dianggap sebagai alat proteksionisme langsung, manipulasi ini punya efek serupa. Lalu, dampak dari proteksionisme. Proteksionisme memiliki dampak positif. Yang pertama, perlindungan industri dalam negeri. Industri lokal memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang tanpa harus langsung bersaing dengan perusahaan asing besar. Hal ini memberi waktu untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan inovasi produk. Lalu dampak positif yang kedua, keamanan ekonomi dan politik. Dengan mengurangi ketergantungan pada negara lain, proteksionisme menciptakan ketahanan nasional. Dalam kondisi darurat atau krisis global, negara dapat memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya secara mandiri. Lalu dari dampak negatifnya, yang pertama yaitu perang dagang. Ketika satu negara menaikkan tarif atau membatasi impor, negara mitra dagangnya bisa membalas dengan kebijakan serupa. Ini bisa berkembang menjadi perang dagang yang merugikan kedua belah pihak dan menghambat pertumbuhan ekonomi global. Lalu dampak negatif yang kedua, peningkatan harga barang. Karena barang impor dikenal tarif tinggi atau dibatasi, konsumen dihadapkan pada harga yang lebih mahal untuk produk alternatif dari dalam negeri yang mungkin kurang efisien dan berkualitas lebih rendah. Dampak negatif yang ketiga, penurunan efisiensi ekonomi. Industri yang dilindungi terlalu lama bisa menjadi malas berinovasi karena malas dan merasa aman dari persaingan. Ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan kurangnya produktivitas yang pada akhirnya bisa merugikan ekonomi nasional. Lalu yang keempat, pengaruh negatif pada negara berkembang. Negara berkembang yang menggantungkan ekonominya pada ekspor seringkali terdampak jika negara maju menutup akses pasar mereka. Hal ini bisa memperparah kemiskinan dan memperlambat pembangunan di negara berkembang. Contoh kasus dari proteksionisme. Salah satu contoh nyata adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat mengenakan tarif tinggi pada berbagai produk Tiongkok untuk melindungi industrinya. Sebagai balasan, Tiongkok juga menerapkan tarif terhadap barang-barang asal Amerika Serikat. Ini menyebabkan ketegangan perdagangan internasional dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Contoh lainnya yaitu adalah kebijakan swasembada pangan di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, yang membatasi impor bahan pangan tertentu agar produksi lokal bisa meningkat. Sekianlah penjelasan singkat tentang proteksionisme. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.